National Income. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menghitung perekonomian suatu negara untuk mendapatkan gambaran perekonomian yang telah dicapai. Dengan kata lain, pendapatan nasional merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara pada periode tertentu. Pada COVID-19 memberikan dampak signifikan pada pendapatan nasional di berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak sektor ekonomi mengalami kontraksi akibat kebijakan pembatasan sosial seperti sektor pariwisata, manufaktur dan transportasi, sehingga terjadi penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonominya. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian yang memaksa mereka untuk merumahkan atau mem-PHK karyawannya, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran. Selain itu, dampak ini juga menyebabkan penurunan per kapita, yang pada gilirannya meningkatkan kesenjangan ekonomi, terutama pada kelompok yang rentan terdampak. Pendapatan nasional sendiri memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada kualitas sumber daya manusia. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas sumber daya manusia tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang. Namun, mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi daripada Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak dan kaya, faktor kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Apabila negara tersebut memiliki pemerintahan yang berwibawa, bersih, serta berkualitas, maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan mempengaruhi pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Yang ketiga ada tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi suatu negara dapat mempengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan relatif lebih sedikit serta sebaliknya. Apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Yang kedua ada potensi sumber daya alam. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan sumber daya alamnya. Namun belum berhasil mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik, maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang kalah jauh. Karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik, walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam banyak tersebut. Selanjutnya ada komponen-komponen national income. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi di dalam wilayah suatu negara dalam satu periode tertentu, tanpa mempertimbangkan pendapatan dari luar negeri. PDB sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. PNB atau GNP, Gross National Product, adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, termaksud berada di luar negeri, namun dikurangi dengan pendapatan warga asing yang ada di dalam negeri. PNB memperhitungkan faktor-faktor yang terkait dengan kepemilikan aset di luar negeri. Yang ketiga ada pendapatan nasional neto atau NNI. NNI atau Net National Income adalah pendapatan nasional setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi aset atau modal yang digunakan dalam proses produksi. NNI memberikan gambaran lebih akurat mengenai pendapatan bersih yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada pendapatan perseorangan atau PI. PI atau personal income adalah total pendapatan yang diterima oleh individu-individu atau rumah tangga dalam suatu negara, termasuk gaji, upah, bunga, dividen, dan transfer payment dari pemerintah. PI menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang bisa langsung dibelanjakan oleh masyarakat. Yang kelima ada pendapatan disposable atau DI. DI atau disposable income adalah pendapatan bersih yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung yang harus dibayarkan oleh individu atau rumah tangga. DI menunjukkan pendapatan yang bisa digunakan masyarakat untuk konsumsi atau ditabung. Penurunan ekonomi adalah kondisi aktivitas ekonomi suatu wilayah maupun negara yang mengalami penurunan secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Penurunan terjadi biasanya dalam urusan produksi, perdagangan, investasi, maupun konsumsi. Hal ini berkontribusi dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, penurunan ekonomi
diidentifikasi melalui beberapa faktor utama, termasuk penurunan PDB, meningkatnya pengangguran, serta berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Pada dasarnya, penurunan ekonomi mencerminkan kurangnya suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penurunan ekonomi dapat terjadi secara perlahan maupun secara tiba-tiba, tergantung pada penyebabnya itu sendiri. Penyebabnya dapat bersifat internal seperti ketidakseimbangan kebijakan fiskal dan moneter, ataupun juga seperti krisis global, konflik geopolitik, serta bencana alam. Hal ini berdampak kepada stabilitas keuangan, ketidakpastian pasar, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Seperti yang kita tahu, pada saat pandemi COVID-19 terjadinya penurunan perekonomian. Hal itu dapat dilihat dalam sektor pariwisata yang mengalami penurunan besar karena kurangnya wisatawan. Kemudian adanya sektor investasi karena investor menarik bahkan menunda investasinya karena ketidakpastian pasar global. Hal ini membuat pemerintahan membuat kebijakan untuk membangkitkan perekonomian ini dengan adanya dorongan uang tunai dan bantuan kepada UMKM serta perpajakan yang diharapkan mendorong konsumsi dan investasi. Kebijakan ini diharapkan membangkitkan lagi perekonomian dalam negeri. Kesimpulan, pendapatan nasional adalah ukuran yang penting dalam menilai tingkat perekonomian suatu negara, dihitung dari total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam periode tertentu. Pendapatan nasional berfungsi untuk mengetahui laju perekonomian. Setelah mempelajari konsep national income, mari kita bersama-sama memahami lebih dalam bagaimana pendapatan nasional memengaruhi perekonomian negara kita. Dengan memahami komponen-komponen seperti GDP, GNP, dan pendapatan per kapita, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan suatu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai langkah awal untuk membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.